Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pehaba Syedara. Kembali hadir bersama Anda dalam Berita Aceh. Saya, Akbar Hazana. Rangkaian berita aktual, tajam, dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Satu unit rumah di Gampung Belang Peria, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara terbakar saat ditinggal pergi penghuninya. Penertiban APK dan atribut peserta pemilu di Kabupaten Nagan Raya berlanjut saat masa tenang. Tiga dari 4 tersangka penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu ditangkap bersama 1 unit mobil ambulan milik Puskesmas. Satu unit rumah permanen di kawasan padat penduduk di Gampung Belang Peria, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, terbakar Minggu petang. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik, meski penyebab pastinya masih diselidiki polisi. Kebakaran rumah yang ditinggal penghuninya ini menyebabkan kepanikan. Warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan barang-barang mereka, karena khawatir api meluas hingga membakar tempat tinggal mereka. Api yang semakin membesar menyulitkan warga mengeluarkan barang dari dalam rumah. Warga tidak sempat membantu memadamkan kebakaran lantaran sumber air yang jauh. Tak lama kemudian, 2 unit mobil pemadam kebakaran pemerintah Kabupaten Aceh Utara tiba di lokasi untuk memadamkan kebakaran. Petugas pemadam dibantu warga dan TNI Polri berhasil memadamkan kebakaran setengah jam kemudian. Setelah kita mendapatkan informasi kebakaran tersebut, lalu kita menghubungi pemadam kebakaran Aceh Utara dan Lok Sumawe. Bertepatan mereka datang bersamaan sehingga 3 armada telah menguasai api sehingga dapat dipadamkan. Apa kira-kira penyebabnya, Bang? Informasi yang kita temukan, rumah tersebut kosong karena daripada guru sekolah itu pulang ke Bedada, ditinggalkan rumah kosong. Kemungkinan besar itu dari korsleting listrik, tapi yang pastinya belum kita ketahui demikian. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu ruangan. Gangguan hubungan arus listrik memicu api hingga membakar barang di dalam rumah. Beruntung kebakaran tidak sampai merenggut korban jiwa, karena penghuni rumah sedang bepergian. Ramadan melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara. Sejumlah alat peraga kampanye atau APK dan atribut partai politik peserta pemilu masih bertebaran di masa tenang. Petugas gabungan Panwasli bersama Satpol PP Banda Aceh pun mencopotnya, lantaran tidak ditanggalkan sendiri oleh pemiliknya. Panwasli telah menyurati semua peserta pemilu untuk menanggalkan APK secara mandiri sebelum memasuki masa tenang. Namun permintaan Panwasli tersebut tidak digubris, sehingga dicopot paksa petugas untuk dimusnahkan. Penertiban APK dan atribut parpol berlanjut pada Senin hingga 13 Februari 2024 atau sehari menjelang pemungutan suara. Panwasli juga berkoordinasi dengan Panwasjam untuk mencopot APK dan atribut partai politik, sehingga pada hari pemungutan suara semua kawasan bersih dari APK atribut partai politik. Selanjutnya kita melakukan pembersihan APK ya di masa tenang dimulai dari tadi malam pukul 10.00 tanggal 10.00 sudah memasuki masa tenang tanggal 11 sampai dengan 13 Februari tahun 2024. Sebelumnya kita sudah menyurati partai politik peserta pemilu seluruhnya agar menerbitkan sendiri APK sebelum memasuki masa tenang. Pada saat masa tenang hari ini kita melihat masih banyak sekali alat peraga kampanye yang terpasang di dalam wilayah Kota Banda Aceh.
Selain menertibkan APK dan atribut parpol, Panwasli bersama Gakumdu mengantisipasi politik uang saat masa tenang pemilu. Patroli bersama polisi dan tentara untuk memastikan tidak ada pemberian sesuatu pun kepada pemilih, sehingga pemilu berjalan bersih. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh. Banyaknya alat peraga kampanye atau APK dan atribut partai politik peserta pemilu di Kabupaten Nagan Raya yang belum ditanggalkan saat masa tenang mendorong tim gabungan mencopot paksa. Satu persatu APK dengan berbagai ukuran dicopot dan disita petugas Satpol PP, TNI Polri, dan Panwascam dari sejumlah lokasi. APK berupa baliho, bendera parpol, dan poster peserta pemilu dibongkar. Atribut tersebut ditanggalkan paksa lantaran tidak ada kesadaran peserta pemilu untuk mencopot sendiri atributnya. Para peserta pemilu telah disurati untuk mencopot APK secara mandiri saat masa tenang pemilu, sebelum dibongkar paksa petugas. Namun permintaan tersebut tidak digubris, sehingga dibongkar paksa. Ya, sebenarnya kita sudah menyurati parpol untuk meminta penertiban secara mandiri. Namun saya lihat ada juga parpol yang sudah mengindahkan dan juga masih banyak APK yang masih berterbaran. Kewalahan kita ya, pertama secara personil dari Kasatpol PP juga terbatas dan juga luasnya wilayah cakupan di Kabupaten Nagan Raya. Ini yang sebenarnya menjadi salah satu kesulitan bagi kami di lapangan. Pembongkaran APK menjadi perhatian warga. Warga meminta izin petugas untuk membongkar APK agar bingkai kayu bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan lah kayaknya. Menyepluh lewat Satpol PP, naik lelaki biasa. Menyepluh lewat Bawaslu, naik lelaki. Kayak ni. Pui pegah lewatnya. Lebih. Warga dan pemilih diajak menjaga keamanan dan ketertiban menjelang hari pemungutan suara. Mereka diajak pergi ke TPS pada 14 Februari 2024 untuk menggunakan hak pilihnya. Basriadi melaporkan dari Kabupaten Nagan Raya. Menjelang pemungutan suara 14 Februari 2024, logistik pemilu mulai didistribusikan ke sejumlah kecamatan di Kabupaten Aceh Besar. Pendistribusian logistik diprioritaskan ke daerah terpencil karena akses yang sulit dijangkau, sehingga bisa tiba tepat waktu seperti daerah lainnya. Logistik pemilu yang diangkut dari gudang logistik Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Besar di Janto berupa surat suara, bilik dan kotak suara, serta perlengkapan lainnya. Sebelum dinaikkan ke truk, logistik pemilu diperiksa kembali agar tidak ada yang tertinggal. Pendistribusian logistik pemilu dikawal ketat petugas kepolisian dan sejumlah petugas terkait lainnya. Sedikitnya 10 unit truk mengangkut logistik pemilu yang akan dibongkar di kecamatan masing-masing. Logistik pemilu untuk kebutuhan di TPS didistribusikan secara bertahap sejak Minggu 11 Februari 2024. Pendistribusian berlanjut hingga menjelang hari pemungutan suara. Distribusi logistik pemilu pada hari pertama untuk kebutuhan 11 kecamatan. Sedangkan untuk kebutuhan 12 kecamatan lainnya disalurkan pada hari berikutnya. Setelah semua logistik yang dari kabupaten sampai ke tiap-tiap kecamatan, nanti di H-1 boleh kita minta bantuan kepada panitia pemilihan kecamatan untuk mendistribusikannya di tiap-tiap desa di mana berdasarkan pada jumlah TPS yang ada di tiap-tiap desa yang ada di dalam wilayah terkait dengan kekurangan surat-suara yang dilaporkan oleh bagian logistik sudah dipenuhi oleh di Aceh sesuai dengan kebutuhan kita di Aceh Besar. Umumnya kebutuhan logistik pemilu 2024 untuk sejumlah TPS di Kabupaten Aceh Besar mencukupi, kecuali Form C Plano yang kurang. Begitupun permintaan Form C Plano
telah diminta ke KIP Aceh dan akan segera tiba. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar.